Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Journal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang saya posting kemarin ya. Cuman sebelum masuk ke analisanya, di beberapa video juga saya informasikan juga ya untuk nekan resiko yang lebih minim di pair forex, gold ataupun kripto ya. Gunakan akun Sen, dan tentunya kalau misalkan daftar di IBS itu baik dari segi gold, kripto, Nasdaq itu bisa di trade semua dengan akun Sen ya. Minimal lotnya itu adalah 0,01 sen, itu bisa digunakan di kripto ataupun di oil ataupun di Nasdaq ya. Tidak terbatas di fair forex juga. Kemudian dari segi fundamental, nanti malam itu fokusnya adalah ada satu data penting ya yang terkait dengan inflasi yang akan dirilis jam setengah 9 malam. Itu ada indeks harga konsumen, tiga data yang saling berkaitan itu. Yang pertama adalah 0,3% dari indeks harga konsumen intinya ya, dari monthly-nya itu diperkirakan tetap. Kemudian dari year on year-nya atau dari segi data inflasinya itu diperkirakan ada sedikit peningkatan dari 2,4% menjadi 2,6% ya. Kemudian yang terakhir adalah dari monthly-nya di bulan Oktober kemarin itu adalah tetap tidak ada peningkatan. Tetapi pantau aja atau waspadai aja kalau misalkan ketiga data ini nanti rilisnya ya, kalau misalkan di atas daripada ya data sebelumnya, ini positif untuk indeks dolar akan kedorong ke atas. Tentunya kemungkinan dari segi goldnya kemungkinan akan ada penurunan lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan data yang keluar nanti itu adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi dan gold kemungkinan akan kembali ke atas untuk koreksi dari segi time frame kecilnya. Ini fokusnya untuk nanti malam. Data penting itu yang berkaitan dengan indeks harga konsumen atau berkaitan dengan inflasi ya. Tetapi kita lihatin dulu dari segi teknikalnya untuk indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu sesuai yang diantisipasi kemarin. Kalaupun misalkan ada kenaikan ya, kemungkinan juga masih nggak jauh-jauh di 106,13 pembulatan ya. Dan harga ini kan dipasin di level area tersebut dan masih belum mau terkoreksi ke bawah. Hati-hati aja. Kalaupun hari ini kehilangan level area 106,13, kemungkinan ringnya kalau misalkan ada kenaikan ya, pantau di kisaran 106.500 sampai dengan 106.600. Sementara di sini dulu ini progresnya sampai dengan nanti malam setelah rilis CPI-nya ya, kalau misalkan positif. Tetapi kalau misalkan indeks harga konsumennya itu nanti negatif, ada potensi mungkin dia akan kedorong ke bawah, retest di history hack minggu lalu untuk koreksi 105.44 sebelum harga ini kembali ke atas kembali ya. Ini gambaran saya untuk indeks dolar sampai dengan nanti malam ya. Kemudian untuk GBP untuk gold ya, pergerakan untuk gold sebenarnya itu flat. Antisipasi di video yang kemarin ya, kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atasnya 2607, kemungkinan baru ada potensi harga ini kan terkoreksi ke atas menuju kurang lebihnya adalah 2636 sampai dengan 2643. Tetapi daily close-nya itu ternyata di bawahnya level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kurang lebihnya itu di kisaran 2598 ya, ini close daily-nya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, memang untuk di sesi Asia ini dan kemungkinan nanti di Eropa kemungkinan bisa aja nanti sedikit kedorong ke atas. Antisipasi triggernya nanti malam kalau misalkan indeks harga konsumen yang akan dirilis itu datanya adalah negatif, bisa jadi ini langsung bergerak ke atas. Dari segi teknikalnya koreksi ke 2635 sampai dengan 2643 sebelum gold ini balik ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan datanya itu nanti mendadak positif, apalagi surprise, bisa aja ini nanti langsung drop ke bawah. Dari level area pantaunya ini masih belum ada perubahan. Tetap hati-hati aja karena dari segi daily close-nya itu tutup di bawahnya 2607. Jadi hati-hati kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah di antara support keduanya weekly sampai dengan history low minggu lalu ya, tengah-tengah atau sebagai zona minornya itu pantau aja di antara 2621 sampai dengan 2630 ya. Ini agak besar. Jadi kalau misalkan nanti kedorong ke atas, apalagi di sesi Eropa ya, pantau di sini dulu, ini potensial terjadinya koreksi di antara 2621 sampai dengan 2630. Tetapi kalau misalkan harga masih belum mau bergerak ke atas dan kehilangan kembali level area support kedua weekly yang berada di 2607, hati-hati, apalagi nanti kemungkinan triggernya adalah malam. Kalau indeks harga konsumen itu positif, bisa aja ini nanti langsung cepat bergerak ke bawah. Level areanya adalah 2580 sampai dengan
Jadi kesimpulannya untuk gold sampai dengan nanti malam, kalaupun misalkan terkoreksi ke atas, level area minor yang mesti diantisipasi itu ada 2621, 2625 sampai dengan 2630, ini minornya. Kemudian normal koreksinya itu berada di kisaran level area 2635 sampai dengan 2643. Tetapi kalau misalkan kehilangan kembali dan minimal dari segi time frame H4-nya nanti harga ini kembali turun di bawahnya 2607 sampai dengan 2604, ya hati-hati. Triggernya adalah nanti malam, apalagi kalau misalkan didukung data indeks harga konsumennya itu positif, berarti untuk targetnya adalah di 2681 atau 2680 sampai dengan 2575 terdekat. Meskipun untuk minggu ini ada peluang menuju 2554, sementara ini skip dulu ya. Ini nanti bisa aja ke trigger, keambil kalau misalkan surprise indeks harga konsumen itu nanti mendadak positif jauh di atas angka yang sebelumnya, bisa aja ini nanti langsung cepet ke 2554, ini bisa aja. Tetapi antisipasinya kalau misalkan dari segi teknikal ada level area minor yang belum diambil, yang tetap diantisipasi atau diwaspadai ya, 2580 sampai dengan 2575. Jadi untuk planningnya sesuaikan juga dengan analisa ataupun gambaran rekan-rekan sendiri ya. Untuk buy sell-nya itu bebas, terserah, tetapi pantau level area penting yang kurang lebih ya zona yang di blok orange ini, dan level utamanya adalah di garis-garis level area SRP di sini ya. Untuk saya pribadi itu saya tetap wait and see terlebih dahulu, kemungkinan saya akan mempertahankan cari ancang-ancang setup sell kembali, tetapi nanti dulu saya akan liatin polanya ini nanti mampu atau tidak dia bergerak ke atas atau dia kembali ke bawah, ini masih belum jelas. Jadi hati-hati untuk gold saat ini, apalagi nanti malam pantau data indeks harga konsumen yang akan dirilis, kemungkinan triggernya dari situ. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini target TP pertama sell kemarin ya, harusnya ini TP1 udah kena, yang kurang lebih di video yang sebelumnya ini sudah saya bahasin ya. 60 sampai dengan 65% arahnya adalah ke bawah. Target terdekat itu berada di 1.2763, ini sebagai TP terdekat, dan harga ini kan sudah ke trigger, harusnya ini udah keluar posisi, minimal adalah sebagian posisi. Dan untuk rekan-rekan yang dapat entry sell kemarin di atas ya, stop loss majukan di bawahnya break even. Kemudian ada beberapa level minor kembali yang mesti diantisipasi untuk nanti malam persiapan CPE-nya ya. Zona tengahnya itu kurang lebih di kisaran level area 1.27100 sampai dengan 1.2697 ya, atau zona yang saya blok orange di sini untuk level area minornya. Kemudian batas atas itu kurang lebih masih tetap tidak ada perubahan. Kalau misalkan harga masih belum mampu kembali ke atas, di atasnya 1.2763, kemungkinan GBP USD belum akan mau terkoreksi. Tetapi kalau misalkan sudah mau bergerak di atasnya 1.2763 ya, hati-hati, kemungkinan potensi koreksi. Retest di history low minggu lalu itu juga bisa terjadi sebelum harga ini kembali ke bawah ya. Jadi untuk next targetnya pantau di level area 1.2697 sampai dengan 1.2711, itu yang pertama. Yang kedua adalah di 1.2657. Kemudian batas atas 1.2763, ini sebagai kuncinya. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas level area tersebut, baru ada potensi terjadinya koreksi. Dari segi time frame kecilnya, sebagai target untuk koreksinya normalnya adalah di kisaran level area 1.2834, tetapi waspadai physical price levelnya berada di 1.2800 ya. Berpotensi kemungkinan 50% terkoreksi dulu baru lanjut ke bawah, atau dia sedikit ada kenaikan, retest di support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance, baru drop ke bawah, ini juga bisa terjadi ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga ini kurang lebih juga statusnya sama yang dapat entry sell kemarin. TP-nya kan kurang lebih ya, pantau di 1.0597 ya, kurang lebih. Ketika penurunannya kemarin, ini kan harga dipasin di level area bawahnya ya, dan untuk saat ini sih harga sedikit terkoreksi ke atas. Masih tidak ada perubahan ya, ini sebagai target TP sell kemarin. Tetapi kalau untuk hari ini, selama Euro USD masih belum mau bergerak di atasnya zona yang saya blok merah di sini, masih ada potensi mungkin akan kejar bawah. Dan dari segi weekly-nya itu masih ada harga support 3 dan 4, 1.0469 sampai dengan 1.0406. Tetapi kalau misalkan terkoreksi dulu, kuncinya adalah dia harus mampu membuat konfirmasi minimal
adalah H4, tutup di atasnya 1.0650, baru ada potensi kemungkinan terkoreksi dan range koreksinya itu terbatas, pantau di 1.0682 pembulatan ya. Ini juga sama statusnya, triggernya nanti di indeks harga konsumen nanti malam. Kalau misalkan itu nanti negatif, ini langsung terkoreksi ke atas. Tetapi kalau misalkan indeks harga konsumen itu nanti hasilnya adalah positif, kemungkinan ini akan sedikit ada kenaikan. Rilis indeks harga konsumen dan hasilnya positif, bisa aja langsung bergerak ke bawah. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD planning kemarin cari ancang-ancang setup sell, dan untuk level targetnya ya sedikit berada di atasnya history high minggu lalu, itu sebagai TP untuk yang kemarin 0.6512 pembulatan ya. Untuk rekan-rekan yang ada entry yang sebelumnya di hari Senin, itu kan stop loss sudah dimajukan break even, di bawahnya break even ya, dan keluar sebagian posisi. Dan di video kemarin sudah saya informasikan juga, lock dulu, keluar sebagian posisi, baru kalau misalkan yang semula TP-nya maksimal itu berada di atasnya history low minggu lalu, kalau mau geser ke bawah tentunya sih ini nggak masalah. Dan ini kemarin sudah ke trigger ya untuk harga saat ini kembali ke support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Di kiri di sini juga ada zona drop, base drop, ada potensi kemungkinan ini juga sedikit terkoreksi ke atas, tetapi selama harga masih belum mau bergerak di atasnya support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti sideways dari segi time frame kecilnya ya. Jadi hati-hati di pergerakan zona yang saya blok merah di sini. Jadi ini rawan sideways dari segi time frame kecilnya. Tetapi kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya 0.6541, potensial terjadi koreksi itu ada dua level area yang mesti dipantau. 0.6555 itu yang pertama, sampai dengan 0.65600 kurang lebih, atau zona yang saya blok orange atas di sini ya. Ini sebagai gambaran untuk normal koreksinya sebelum harga ini lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan ini nanti bergerak ke atas, selama harga masih belum mau bergerak di atasnya history low minggu lalu, kalau untuk saya pribadi, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell. Jadi zona pantaunya kurang lebihnya sementara pantau di 0.6555 sampai dengan 0.655600, itu yang potensial terjadi koreksinya kalau misalkan ada. Tetapi kalau misalkan harga masih belum mau bergerak di atasnya support yang saat ini resisten 0.6541, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti pertama adalah bermain-main dulu di zona yang saya blok merah, baru salah satu mana yang break lebih dulu. Kalau misalkan break atas berarti dia akan terkoreksi sedikit lebih tinggi menuju zona orange, tapi kalau misalkan break bawah kemungkinan dia akan membuat konfirmasi break di history low minggu lalu ya. Kurang lebih history low-nya itu berada di 0.6512. Untuk yang di sini pivot ya, sorry, ada salah sebut tadi di depan ya, batas konfirmasi bawah pivot, ini tadi saya salah sebut 0.6577. Jadi untuk AUD USD saya lebih prefer tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell kalau misalkan mau re-entry kembali ya, sementara wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD CAD, penurunannya ini juga nggak kuat ya. Masih belum sih, sebenarnya masih belum kuat menuju zona tengah atau sebagai pivot. Jadi hati-hati aja untuk USD CAD. Harga ini bermain-main di zona yang saya blok hijau. Untuk saat ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu ya, belum ada entry posisi, tetapi pantau aja. Kalaupun misalkan ada kenaikan minggu ini, kurang lebih di antara 1.4000 sampai dengan 1.4005 sebagai resisten kedua weekly, ini sebagai target untuk minggu ini. Tetapi untuk saat ini kan harga bergerak di dua level area yang kurang lebih diantaranya adalah history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya. Jadi ini kategorinya adalah sideways dari segi time frame kecilnya. Kalaupun misalkan kedorong ke bawah, kembali break di bawah level area tersebut, kemungkinan zona tengah sebagai pivot ini akan diambil sebelum upset kembali. Tetapi kalau indeks harga konsumen itu nanti malam itu hasilnya adalah positif, USD CAD bisa aja langsung lari ke atas. Planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk saat ini masih belum ideal untuk masuk ke market ya. Pantau kuncinya kembali di sini 1.3935. Kalau misalkan mau day trade, cari peluang buy, kurang lebih stop loss itu harus berada di bawahnya low kemarin ya. Kurang lebih harganya itu di kisaran 1.3925 pembulatan ya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini tidak ada perubahan. Planning kemarin adalah masih tetap buy, tetapi ketahan di level area resisten
kedua weekly ya, 3 kali sentuhan ini ketahan semua, tetapi harga ini tidak mau atau belum mau terkoreksi ke bawah ya. Jadi ini rawan jebol karena sudah 3 kali di retest ya untuk USD Swiss 0.8826. Jadi kalau misalkan untuk hari ini kehilangan level area 0.8826, ada peluang besar menuju 0.8906. Tetapi kalau masih tetap bertahan, kemungkinan ini akan ada ayunan atau terkoreksi dulu, turun ke bawah, baru upside kembali. Ini juga bisa terjadi ya. Dan misalkan terjadi ayunan atau terkoreksi ke bawah, pantau dua level area 0.8773 sampai dengan 0.8747. Untuk USD Yen, ini sesuai planning ya, TP1 sudah ke trigger. Untuk keduanya ya, saran saya adalah baik planning yang kemarin hari Senin ataupun hari Selasa, keduanya saran saya adalah majukan stop loss terlebih dahulu di atasnya break even, keluar sebagian posisi, tentunya ini lebih ideal ya. Dan untuk harga ini sudah terkonfirmasi, history high minggu lalu juga sudah di break, jadi ada peluang untuk minggu ini kemungkinan akan menuju sedekat mungkin di 155.86. Jadi ini sama, triggernya adalah di indeks harga konsumen nanti malam. Kalau misalkan positif, bisa aja langsung cepat ke atas ya, menuju target atau TP2-nya yang baik kemarin ya, baik yang pertama di sini atau yang kedua di sini. Tetapi kalau misalkan data itu nanti yang keluar ada negatif, hati-hati, ini bisa aja langsung mendadak drop ke bawah dulu, baru harga ini kembali ke atas ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Rekomendasi broker akun Sen itu ada di link deskripsi ya. Tetap disiplin, jangan overload, jangan overtrade, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.